Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ini adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1 ya. Jadi untuk bab 1 pelajaran Quran Hadis adalah memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dan Hadis dalam Islam. Jadi ada dua tema yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang Al-Quran dan juga yang kedua tentang hadis. Namun pada kesempatan kali ini kita mempelajari Al-Quran terlebih dahulu. Kalau hadisnya nanti akan kita lanjutkan. Ini bisa dilihat definisi Al-Qurannya. Al-Quran adalah secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qur'anan ya, Quran wa qur'anan yang berarti bacaan. Kalau secara istilahnya Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada umat manusia seluruh dunia. Di samping itu, Al-Quran juga merupakan tuntunan dan pedoman hidup manusia, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Apa artinya? Artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan berangsur-angsur. Ini ada di surah Al-Insan ayat 23. Kemudian ada dalil yang lain. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, itu dia definisi Al-Quran. Nanti definisi hadis pada video selanjutnya akan kita bahas. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki kepada fungsi Al-Quran. Sebenarnya fungsi Al-Quran ini sangat banyak. Namun pada kali ini kita akan mempelajarinya hanya sebatas 9 fungsi Al-Quran. Ini bisa kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai bukti kebenaran yang berasal dari Allah. Di Al-Quran ini bukanlah ciptaan Nabi Muhammad, tapi ini adalah dari Allah. Apa buktinya? Apa dalilnya? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا اتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Nah, ini bisa dilihat artinya, dan apabila engkau tidak mendatangkan satu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Inilah Al-Quran. Inilah Al-Quran adalah bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman. Nah, jadi Al-Quran ini menjadi bukti bahwasanya ini adalah betul dari Allah, bukan Nabi sendiri yang menciptakannya. Itu adalah yang pertama, Al-Quran sebagai bukti kebenaran yang berasal dari Allah. Sekarang kita lihat lagi penjelasan berikutnya. Orang kafir menganggap bahwa itu adalah karangan Nabi. Nah, seperti yang kita katakan barusan. Nah, yang kedua, Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya. Apa itu kitab suci sebelumnya? Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, ini bisa dilihat dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallazi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad adalah kitab Al-Quran. Itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Nah, ini adalah sebagai bukti bahwasanya ayat ini menjadi bukti bahwasanya Al-Quran adalah pembenar kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Taurat, Zabur, dan Injil, jangan salah urutannya. Nah, yang ketiga, Al-Quran sebagai pelajaran dan penerang bagi manusia. Apa dalilnya? Inilah dia. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Ini adalah ayat-ayat yang sering kita baca biasanya di malam Jumat. Ini adalah surah Yasin. Nah, jadi pelajaran dan penerangan bagi manusia, inilah Al-Quran, fungsi Al-Quran. Artinya, dan kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Nah, tidak layak bagi Nabi. Al-Quran itu tidak lain adalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Nah, ya, pelajaran dan juga penerang bagi manusia. Nah, yang keempat, Al-Quran sebagai pembimbing yang lurus. Ya, ini bukti ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, ini adalah surah Al-Kahfi ayat pertama dan kedua. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran, dan dia tidak mengadakan penyimpangan di dalamnya, melainkan sebagai bimbingan yang lurus. Nah, jadi Al-Quran ini juga sebagai bimbingan yang lurus, bimbingan yang benar, tidak